Perkenalkan, nama saya Puspa Taulandari dari kelas 6I mata kuliah gizi klinik komprehensif. Kali ini saya akan membuat 2 menu makanan. Yang pertama adalah menu makan pagi, dan yang kedua adalah menu makan malam untuk pasien gizi buruk atau gizi kurang. Menu makanan pertama yang kita buat adalah bubur ayam sebagai makan pagi. Bahan yang diperlukan adalah beras yang nantinya akan dimasak menjadi bubur sebanyak 50 gram, ayam tanpa kulit sebanyak 25 gram, kacang kedelai sebanyak 10 gram, daun bawang sebanyak 5 gram, dan minyak sebanyak 5 gram. Untuk bahan bumbu penyedap terdapat garam, merica, dan minyak wijen yang nantinya akan dimarinasi ke ayam. Yang pertama, masak ayam yang telah dimarinasi oleh bumbu penyedap ke dalam air 1 liter, lalu tunggu sekitar 4 menit hingga matang merata. Setelah ayam matang, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam air rebusan ayam sebelumnya. Lalu tunggu hingga beras menjadi bubur selama 10 menit. Tambahkan penyedap rasa seperti garam, kaldu bubuk, dan merica. Setelah bubur matang, sisihkan. Step terakhir, goreng kacang kedelai ke dalam minyak selama 3 menit hingga sedikit kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Setelah semua bahan matang, makanan siap disajikan. Menu selanjutnya yang kita buat adalah sayur bayam telur puyuh dan jus melon sebagai makan malam. Bahan makanan yang diperlukan untuk sayur bayam telur puyuh adalah beras yang dimasak menjadi nasi sebanyak 50 gram, telur puyuh 50 gram, atau sebanyak 5 butir, bayam 50 gram, dan wortel 50 gram. Masak telur puyuh ke dalam air 1 liter, lalu tunggu hingga matang, dan sisihkan. Untuk bumbu tambahan, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, iris tipis, masukkan kaldu ayam, garam, dan merica. Siapkan panci untuk menumis bawang merah dan bawang putih dengan minyak 1 sendok makan, tumis hingga harum. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 600 ml ke dalam panci, tunggu hingga sedikit mendidih, lalu masukkan wortel ke dalam air rebusan. Tunggu wortel hingga matang. Setelah wortel matang, masukkan bayam hingga bayam matang dan layu. Terakhir, masukkan telur puyuh yang sudah dikupas, lalu sayur bayam siap disajikan. Untuk menu makan malam, jus melon, siapkan buah melon sebanyak 100 gram dan air sebanyak 170 ml. Juga gula sebanyak 13 gram. Setelah itu, masukkan ke dalam blender semua bahan, lalu blender hingga halus. Jus melon siap disajikan. Apa sih gizi buruk atau gizi kurang? Gizi buruk merupakan kelainan gizi yang dapat berakibat fatal pada kesehatan balita, yang bila tidak diatasi akan menyebabkan dampak yang buruk bagi balita, dan menimbulkan dampak bagi pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi biasanya ada jenis kelamin, berat badan lahir anak, status kesehatan, riwayat imunisasi, riwayat ASI eksklusif, dan asupan nutrisi. Faktor risiko kejadian gizi kurang pada balita adalah riwayat infeksi, pemberian ASI eksklusif, dan riwayat pemberian inisiasi menyusui dini atau IMD.
Menu tersebut bisa kita ketahui prinsip diet yang digunakan adalah diet tinggi energi dan tinggi protein atau TTP dengan penambahan zat gizi mikro yaitu zinc. Diet TTP ini dipilih untuk meningkatkan asupan gizi makro dan gizi mikro pada pasien, juga untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein guna untuk mencegah kerusakan pada jaringan tubuh dan untuk menambahkan berat badan yang optimal. Untuk kasus kali ini, pasien memiliki status gizi menurut berat badan per umur 3,16 SD dan termasuk dalam kategori berat badan kurang. Kemudian, menurut hasil panjang badan per umur 3,75 SD termasuk dalam kategori pendek. Dan berat badan menurut panjang badan yaitu 2,2 SD dengan kategori gizi kurang. Dan hal ini adanya ketidaksiapan ibu pasien dalam melakukan diet sehingga asupan balitanya kurang. Kebutuhan gizi yang dibutuhkan pada pasien yaitu 1004,85 kilokalori, 29 gram protein, 22 gram lemak, juga 173 gram karbohidrat, dan penambahan 3 mg zinc menurut angka kecukupan gizi 2019. Kandungan gizi pada makan pagi yang diberikan berdasarkan menu yang tertara terdapat 232,2 kilokalori, 9,3 protein, 15 gram lemak, 19,9 gram karbohidrat, dan 0,5 zinc. Kandungan gizi pada makan malam yang diberikan berdasarkan menu yang tertara terdapat 262,2 kilokalori, 8,4 gram protein, 4 gram lemak, dan 46,1 gram karbohidrat, 2,5 mg zinc. Kenapa memilih menu ini? Karena bahan makanan digunakan pada menu tersebut sudah memenuhi kriteria dalam memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh pasien. Selain itu, menu yang digunakan dapat ditemukan pada makanan sehari-hari, sehingga bahan makanan yang didapatkan juga bisa lebih mudah. Dengan bahan makanan yang sederhana dan murah, tapi kaya akan zat gizi, selain itu, makanan ini dirancang dengan bahan makanan yang halal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 88, yaitu wa kullu mimma razaqakumullah wa halalan thayyiban wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.